Imam baca itu, baca ini, itu ngerti. Itu urutan baca itu luar biasa kalau ngerti. Subhanallah. Kalau saya jelaskan dari Ad-Duha sampai Anas, indah, gak cukup waktunya. Baru dibacakan saja sudah terasa getarannya. Belum ngerti. Gimana kalau sudah tahu Ad-Duha, Alam Nasrah, At-Tin? Kenapa Iqra sebelum Inna anzalnahu fi lailatul qadr? Untuk memasuki 1000 bulan itu engkau harus Iqra. Siapa yang diikra? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Awalah ikra pada ru'yatullah bi'ainil qalbi. Terus ke sana. Subhanallah. Coba, kenapa urutannya seperti itu? Saya kalau lagi tarawih sendiri, saya nikmati setiap kalimat, setiap huruf. Kenapa Nabi kalau tarawih itu disunahkan malam? Bahkan Nabi lebih suka sendiri. Saya bukan mengatakan bahwa Bapak Ibu harus sendiri. Aneh memang kita itu. Sholat berjamaah yang harusnya bareng, gak bareng. Sholat sunat tarawih yang harusnya sendiri, bareng. Jadi kalau nggak tarawih itu bareng-bareng di masjid rasanya nggak sempurna. Padahal itu kesempatan bagi kita untuk melakukan refleksi ke dalam. Coba baca dari awal. Saya mau tarawihnya Al-Baqarah saja. Kalau di masjid kan nggak bisa nikmatin bareng-bareng dengan orang. Sekali-kali ke masjid nggak apa-apa biar tahu silaturahim. Baca Al-Baqarah dari awal. Rakaat pertama penggal sampai mana? Rakaat kedua penggal sampai mana? Luar biasa. Jadi setiap malam kita ganti ayatnya, kita ganti suratnya, mengalami suatu transformasi baru spiritual kita. 3 hari Ramadan saja sudah terasa dampaknya. Betapa luar biasa. Quran tuh nggak perlu dihafal. Lama-lama kita jadi menjadi hafiz kalau kita sering menggunakannya. Karena Quran itu memiliki suatu sulit saya menyebutnya, tetapi yang jelas saya tidak berusaha untuk menghafalnya. Tapi karena sering kita akrabi Quran, dibaca setiap kali kita melaksanakan sholat, ganti-ganti suratnya, lama-kelamaan juga hafal. Insyaallah. Baik. Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Jadi pantas kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau mau takwa, saum. Metode saum yang khusus mengambil janji, diangkat kesadarannya, ditunjukkan sesuatu di puncak kesadarannya. Ingat selalu, kau akan menjadi orang yang bertakwa. Ayahanda ibunda, berapa banyak orang yang saum tapi tidak mengerti apa sesungguhnya saum. Makanya saum itu, kata hadis, segerakan berbuka dan akhirkan imsak. Taat pisan. Kadek eta ulah bisa kapihelaan. Maghrib belum, 5 menit lagi, gelas sudah di tangan kiri. Kolak di tangan kanan. Nah, mani sibuk itu sunnah, Pak. Ayat hadis, Pak, segerakan berbuka. Dikira dia segerakan berbuka itu segerakan makan kolak. Segerakan berbuka. Mumpung masih hidup, bukalah pintu kalbunya sekarang juga, jangan nunggu besok atau lusa. Akhirkan imsak. Imsak itu artinya menahan. Kalau sudah dibuka, tahan sampai sempurna purnamanya. Segerakan berbuka, akhirkan imsak.
Imsak artinya menahan, tahan heula atuh. Teu ngarti wae. Tiba heula segerakan berbuka akhirnya bisa keheula kakera jam 4. Kewes tengah genep. Jadi betul-betul kita tuh taat. Lihat jadwal, imsak jam 4:35. Jam 4:30 kakara hudang. Kenapa kakara hudang? Sunnah, Pak. Ada hadis lagi yang mengatakan orang yang saum itu tidurnya saja ibadah. Sadayana ngomong sama di TV, di radio. Sarwa ngorok. Saum yang mana? Kan di Quran surat Al-Kahfi, kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang kedua lengan anjing mengunjur di muka pintu gua. Tidur itu ketika kedua lengan mengunjur di puntak pintu gua. Itu tidur, itu yang ibadah. Itulah saum yang tidurnya ibadah. Ke kantor keberangan saum, dan saum ibadah. Saya tanya teman saya kemarin di kantor, kan pelatihan jam 7 Pak mulainya, jam 9 baru datang. Keberangan Pak. Kosta apal hadis nawai. Hebat Bapak mah. Abdi mah teu ngarti hadis eta teh. Ya pokoknya jadwal pelatihan jam 7, saya datang jam 7. Jadi seakan-akan puasa itu harus mentoleransi semua kesalahan kita. Jadwal PNS kurangi sejam, kenapa bukan ditambah? Aneh jadinya, ya kan? Pengajian libur, reka mana? Rek nyen kolak sabaraha rantang, aneh-aneh wae. Ya. Jadi kata Allah, dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dengarti. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi ternyata masuk ke rumah itu harus lewat pintunya. Itulah orang yang bertakwa. Itu orang yang beruntung. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana kalau saya kaji Quran surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Baru 189 saja kita sudah dapat pencerahan. Oh itu ternyata sabit. Kenapa kita mesti gontok-gontokan soal awal Ramadan? Kenapa mesti gontok-gontokan soal Lebaran? Karena gak ngerti sabit yang ini. Dikiranya sabit itu adalah sabit yang itu. Memang dalam penanggalan kita juga tidak bisa disalahkan, ilmu falak berlaku di situ. Tapi lihat lanjutan ayat ini. Lihat ayat lanjutan ini. Ini kan cerita soal apa? Masuk rumah lewat pintunya. Dan harus lewat pintu yang benar. Jangan lewat pintu belakang, supaya kamu termasuk orang-orang yang memperoleh kebajikan. Ya, mudah-mudahan saya sudah bicara 2 jam. Apa yang saya sampaikan hari ini menjadi pencerahan. Oh, subhanallah. Luar biasa. Mudah-mudahan yang kita bicarakan hari ini ilmu yang bermanfaat, yang dapat mengantarkan kita untuk terbuka, tersingkap pandangan kalbu kita, dan menjadi lapang dada kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.